Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifda Kurnia Fitranita dengan NIM 234 1030 531. Saya dari kelas PI 3 angkatan 2023. Saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Desain Training yang diampu oleh Bapak Nuzul Ahadianto, MPSI, MSI. Pertanyaan pertama yaitu apa definisi pelatihan dan bagaimana saya memaknai sebuah pelatihan tersebut. Untuk definisi yang pertama, definisi pelatihan merupakan serangkaian pengalaman belajar yang sengaja dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja seseorang ataupun sekelompok orang dalam konteks profesional dan personal. Definisi kedua, pelatihan yaitu pengalaman pembelajaran yang berfokus untuk mengembangkan keterampilan dan sikap yang diperlukan oleh individu dalam melaksanakan tugas atau sebuah perusahaan atau sebuah pekerjaan. Sedangkan pelatihan menurut saya adalah lebih dari sekedar transfer pengetahuan, karena hal tersebut merupakan proses holistik yang melibatkan pengembangan kognitif, psikomotor, dan afektif yang bertujuan untuk membentuk individu yang lebih kompeten dan percaya diri dalam menghadapi berbagai tantangan. Pertanyaan kedua yaitu apa manfaat diselenggarakannya suatu program pelatihan dan apa saja hambatan yang sering terjadi atau sering muncul. Untuk manfaat adanya pelatihan yaitu untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, di mana peserta memperoleh keterampilan baru dan memperbarui pengetahuan yang sudah ada, dan membantu mengikuti perkembangan teknologi dan praktik terbaru di bidang tertentu. Yang kedua yaitu peningkatan produktivitas, di mana karyawan yang terlatih dapat bekerja lebih efisien dan efektif, serta mengurangi kesalahan dan meningkatkan kualitas output. Yang ketiga yaitu motivasi dan kepuasan kerja, di mana menunjukkan investasi perusahaan dalam pengembangan karyawan dan meningkatkan rasa percaya diri dan kompetensi peserta. Yang keempat yaitu standarisasi proses dan prosedur, di mana memastikan semua karyawan memiliki pemahaman yang sama tentang tugas dan tanggung jawab, serta meningkatkan konsistensi dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang kelima, adaptasi terhadap perubahan, yaitu mempersiapkan karyawan untuk menghadapi perubahan dalam industri ataupun organisasi, meningkatkan fleksibilitas dan daya saing organisasi. Secara keseluruhan, program pelatihan tidak hanya mengembangkan individu, akan tetapi juga meningkatkan daya saing dan citra positif organisasi, sehingga menjadikan investasi jangka panjang. Sedangkan hambatan yang sering muncul dalam suatu program pelatihan yaitu keterbatasan sumber daya, yang seringkali menjadi hambatan utama karena mencakup keterbatasan anggaran yang dapat mempengaruhi kualitas materi, fasilitas, atau instruktur yang dapat dihadirkan, kurangnya dukungan dari manajemen atas, serta rekan kerja, metode pelatihan yang tidak sesuai dengan gaya belajar peserta atau terlalu monoton. Dan yang terakhir yaitu hambatan teknologi seperti masalah koneksi internet dalam pelatihan daring atau ketidakfamiliaran dengan perangkat digital. Itu juga mempengaruhi kelancaran pelatihan. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu indikator yang menunjukkan bahwa suatu program pelatihan dapat berjalan efektif dan efisien serta syarat yang harus dipenuhi. Indikator yang menunjukkan bahwa suatu pelatihan berjalan dengan efektif dan efisien dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu yang pertama, pencapaian tujuan pembelajaran, di mana peserta menguasai pengetahuan dan keterampilan yang ditargetkan. Kedua,
Tingkat partisipasi dan keterlibatan peserta, di mana peserta aktif bertanya, berdiskusi, dan berpartisipasi dalam aktivitas pelatihan. Ketiga, umpan balik positif dari peserta, di mana peserta merasa puas dan menganggap pelatihan tersebut relevan dengan kebutuhan mereka. Yang keempat, penerapan pengetahuan di tempat kerja. Adanya perubahan positif dalam kinerja atau perilaku kerja pasca pelatihan. Yang kelima, efisiensi penggunaan sumber daya, di mana biaya pelatihan sesuai atau di bawah anggaran yang telah dialokasikan. Untuk menciptakan program pelatihan yang efektif, ada beberapa syarat penting yang harus dipenuhi seperti analisis kebutuhan yang akurat, tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur, di mana kejelasan tentang apa yang diharapkan dari peserta setelah pelatihan. Dan yang ketiga, ada desain kurikulum yang relevan dan terstruktur, di mana materi yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan peserta. Yang keempat, metode penyampaian yang sesuai, menggunakan gaya belajar visual, auditori, ataupun kinestetik. Juga adanya keseimbangan antara teori dan praktik. Yang kelima, instruktur yang kompeten, di mana penguasaan materi yang instruktur tersebut memiliki penguasaan materi dan kemampuan berkomunikasi yang baik serta fasilitas yang baik. Keenam, yaitu lingkungan belajar yang kondusif. Ketujuh, dukungan manajemen dengan adanya alokasi sumber daya yang memadai. Yang delapan, yaitu partisipasi aktif peserta, di mana dapat motivasi dan kesiapan peserta untuk belajar, juga kesempatan untuk praktik dan umpan balik. Yang kesembilan, ada relevansi dengan pekerjaan. Dan yang terakhir, yaitu evaluasi dan pengukuran hasil. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu apa yang saya ketahui tentang model EDI dan apa makna dan definisi dari analisis kebutuhan pelatihan. Model EDI adalah salah satu kerangka kerja yang paling umum atau sering digunakan dalam merancang dan mengembangkan program pelatihan. EDI merupakan singkatan dari 5 tahap utama dalam proses pengembangan pelatihan. Yang pertama ada analisis, design, development, implementation, dan yang terakhir yaitu evaluation. Analisis kebutuhan pelatihan atau training needs analysis bisa juga atau bisa disebut dengan TNA adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi dan menilai kesenjangan antara kinerja saat ini dan kinerja yang diharapkan oleh organisasi atau sebuah perusahaan, serta menentukan apakah pelatihan tersebut merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Hal tersebut merupakan langkah kritis dalam perencanaan dan pengembangan program pelatihan yang efektif. Analisis kebutuhan pelatihan bukan hanya tentang mengidentifikasi kekurangan, tetapi juga tentang memahami potensi pengembangan dan peluang peningkatan kinerja. Ini adalah proses yang dinamis dan harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa program pelatihan tetap relevan dan efektif untuk memenuhi kebutuhan organisasi yang terus berubah. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.